Banjir setinggi 50 cm masih menggenangi basement apartemen Serpong Garden Tangerang hingga Kamis malam. Bahkan hingga kini sejumlah kendaraan tidak dapat dievakuasi. Meski terus berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 50 cm. Selain petugas gabungan dari Kabupaten Tangerang, 6 unit armada penyedot air pun dikerahkan ke lokasi. Sebelumnya pada Rabu sore kemarin, tanggul kali yang berada di sebelah apartemen Serpong Garden jebol saat hujan yang mengguyur Tangerang. Akibat jebolnya tanggul, basement apartemen Serpong Garden kemasukan air hingga membuat ratusan kendaraan yang terparkir terendam air. Sejumlah penghuni juga sempat terjebak di apartemen lantaran air masih menggenangi lobi apartemen sehingga para penghuni di lantai 1 tidak bisa keluar. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Lu yang apa lu? Rekaman kamera warga memperlihatkan aksi segerombolan bocah laki-laki yang berupaya mengadang laju puluhan kendaraan motor yang nekat menerobos trotoar demi menghindari kemacetan di Jalan Matraman Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta para pengendara motor yang tengah melintas di atas trotoar untuk kembali turun ke jalan raya. Saya nggak bakal maju. Bagus, betul. Maju deh. Sadar aksinya mendapat halawan dari para bocah, sejumlah pengendara motor akhirnya memilih keluar dari trotoar dan kembali melanjutkan perjalanannya di jalan raya. Kalah sama anak kecil. Video yang diupload akun X Adriansyah Yasin pada hari Selasa kemarin itu pun menuai pujian dari warganet. Warganet juga mempertanyakan keberadaan petugas hingga banyak pemotor yang nekat menerobos trotoar. Salah satu warga di lokasi mengakui para pemotor kerap melintasi trotoar, terlebih sejak adanya proyek pembangunan yang mengakibatkan penyempitan jalan hingga memicu kemacetan panjang. Ceritanya mungkin si bocah-bocah tadi itu peduli lah. Jadi salah satu ada yang ibu-ibu yang ngelarang, mungkin dia membantu ibu-ibu tadi gitu loh. Kalau lihat merasa terganggu, cuman saya pikir sadaran saya. Sayangnya meski telah viral di media sosial, namun sejumlah pengendara roda 2 nampak masih berupaya melintas di trotoar jalan demi menghindari kemacetan. Dari Jakarta Pusat, Rari Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Buletin News Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda, tentu saja dengan sejumlah berita dan informasi menarik untuk Anda simak. Saya Herjuno Syaputra, inilah Buletin News Siang selengkapnya. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan ruangan dan kelas di 3 gedung utama yang ada di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu pada Kamis sore. Api pertama kali terlihat di ruang praktik tata boga dan dengan cepat menyebar ke ruangan lainnya. Para guru dan sejumlah siswa yang berada di sekitar SMK Negeri 3 berdatangan untuk mencoba menyelamatkan beberapa inventaris sekolah dan sejumlah berkas penting. Belum diketahui penyebab peristiwa kebakaran tersebut karena saat ini para siswa sedang libur sekolah. Jadi kan tidak ada. Gedung apa aja lagi yang terbakar ya? Gedung di belakang tuh kabarnya semuanya terbakar. Gedung apa aja tuh? Gedungnya ada A, ada B, ada C. Kalau di belakang itu yang aula, deretan aula itu gedung tata busana, di atas di bawah tata busana, yang di atas itu kan kelas, semuanya kelas. Petugas damkar Kota Bengkulu mengerahkan seluruh armada dan puluhan personel untuk memadamkan api. Api baru bisa dijinakkan sekitar 2 jam. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, video ratusan anjing yang diangkut dengan truk yang diduga akan dibawa ke rumah pemotongan dari arah Cirebon ke Semarang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ratusan anjing diikat mulutnya dan kakinya dan dibawa menggunakan truk terlihat di jalan tol. Inilah video viral ratusan anjing dalam kondisi mulut dan kaki diikat, diangkut menggunakan truk melintas di dalam jalan tol. Dalam media sosial Instagram, pengambil video menyebut bahwa video itu diambil di dalam tol Cipali, Jawa Barat, dan disebutkan akan dibawa ke rumah jagal di Jawa Tengah. Salah satu anggota Yayasan Sahabat Satwa Kota Semarang, Maria Kristiana, mengatakan timnya sudah melakukan penelusuran dan menemukan adanya kampung jagal anjing di wilayah Sragen. Pihaknya juga sudah membuat pengaduan ke Polres Sragen. Sementara itu, di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan, pihaknya bersama pelapor sudah melakukan pengecekan di lokasi yang diduga sebagai tempat penjagalan. Namun hasilnya nihil atau tidak ada aktivitas seperti yang dilaporkan. Sementara itu, tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang hampir 3 meter yang baru saja memangsa bebek ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi, ular piton sepanjang hampir 3 meter nampak memiliki perut membesar. Setelah berhasil diamankan, ular piton yang tak mampu melawan karena dalam kondisi kekenyangan ini kemudian dimasukkan ke dalam karung. Dari Palangkaraya dan Semarang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati karena ditegur membawa pacar masuk ke dalam rumah. Seorang adik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega membunuh kakak kandungnya. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria yang gelap mata nekat melakukan pembusuran terhadap korban yang tengah minum kopi hanya karena teman wanitanya memilih jalan bersama korban. Warga Kampung Bonto Cina, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan digemparkan dengan tewasnya seorang pria dengan kondisi luka di bagian punggung di depan rumahnya. Ironisnya, pelaku pembunuhan ini adalah adik kandung korban yang kini kabur. Kasus bermula ketika korban menegur adiknya untuk tidak membawa kekasihnya masuk ke dalam rumah. Cemburu melihat kekasihnya berduaan dengan orang lain, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan gelap mata dan nekat melakukan pembusuran terhadap seorang pria yang tengah asik ngopi di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo. Pelaku yang akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi mengaku jika pembusuran terjadi karena cemburu setelah melihat sang pacar lebih memilih jalan bersama korban dibandingkan dirinya. Bawa pisau, makso-makso, Seorang pemalak viral setelah aksinya mengancam sopir truk dengan pisau palsu yang terbuat dari kertas dibalut lakban hitam di lampu merah Macan Lindungan Palembang diunggah di media sosial. Berbekal rekaman, aparat dari Polda Sumatera Selatan langsung memburu keberadaan pelaku dan berhasil meringkusnya saat menunggu korban berikutnya. Aibda Redi dan Bribka. Jenazah Lukas NMB telah tiba di rumah duka di Kota Tengah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sesuai rencana, mantan gubernur Papua ini akan dimakamkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk mengamankan prosesi pemakaman, sejumlah anggota polisi disiagakan mulai dari rumah hingga lokasi pemakaman. Sebelumnya, jenazah Lukas NMB sempat terlambat tiba di rumah duka akibat adanya kericuhan yang menyebabkan 14 orang dilaporkan luka, sejumlah bangunan rusak, dan satu mobil dibakar massa. Kobaran api terus membesar dan membakar kapal KLM Bina Mulia di dermaga ujung pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Bahan kapal yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan melumat habis seluruh badan kapal. Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat pemberhentian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri. Sebelumnya, Firly dinyatakan melakukan 3 pelanggaran etik, diantaranya mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani KPK. Kedua, tidak melaporkan kepada sesama pimpinan KPK soal pertemuan dengan SEL di Gortaki Mangga Besar. Dan yang ketiga, soal harta, yakni valuta asing dan aset bangunan, serta aset yang tidak dilaporkan di LHKPN.
Pemirsa, jelang pergantian tahun yang identik dengan trompet tahun baru membawa berkah tersendiri bagi perajin trompet di Jakarta dan beberapa daerah. Tahun ini penjual dan perajin trompet mengalami kenaikan pembelian dan pesanan hingga 50%. Trompet mulai banyak diburu masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru 2024. Berkah didapat oleh penjual trompet musiman di Pasar Asmk, Jakarta. Perharinya, ratusan trompet mampu dijual oleh pedagang. Musiman seperti tahun baru, hari-harinya untuk sekarang bisa mencapai 200 piece lah. Untuk sementara, mungkin untuk lebih dekatnya, untuk lebih terakhir gitu, bisa mencapai lebih dari itu. Seorang perajin trompet di kawasan Jalan Wibisana Denpasar, Vivi Eka Lestari, menerima pesanan sebanyak 15.000 buah trompet. Trompet-trompet ini sudah mulai dikerjakan bersama keluarganya sejak bulan Februari lalu. Dalam sehari, ia bersama suami mampu memproduksi hingga 300 trompet yang nantinya akan diambil oleh para pengepul untuk diedarkan ke pengecer. Tahun ini usaha musimannya mengalami peningkatan orderan hingga 50% dan mampu menghasilkan omset penjualan hingga belasan juta rupiah. Dari bulan Februari nyicil kayak gitu loh Mas. Kalau sekarang bikin kan nggak bisa dapat banyak, jadinya dari Februari bikin biar dapatnya banyak gitu. Pesanannya kalau trompet yang naganya hampir kurang lebih 5.000, trompet yang kecil kayak corong itu 10.000 kurang. Kebanjiran pesanan trompet juga dirasakan perajin di Kota Medan, Sumatera Utara. Rusli dan istrinya membentuk dan merangkai trompet dengan berbahan dasar kertas kalender sebanyak 9.000 buah. Ya, tahun ini banyak pesanan. Ini sekitar 3.500 biji lagi pesanan. Ini sejauh ini udah produksi berapa banyak Pak yang udah diantar? Sekitar 6.000-an lah gitu. 6.000-an udah diantar? Iya. 3.500 lagi masih pesanan belum lagi dikerjai? 3.500 atau 4.000. Trompet memang kerap dicari masyarakat untuk memeriahkan perayaan Natal dan malam pergantian tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kekejaman Zionis Israel tidak hanya menyasar warga Gaza yang masih hidup, Zionis Israel juga dituding mencuri organ tubuh manusia dari jenazah warga Gaza Utara yang sudah meninggal akibat perang. Perbatasan Harem Shalom di Rafah menjadi tempat kuburan massal bagi 80 jenazah warga korban perang Hamas Israel. Karena kondisi jenazah warga Gaza yang sudah membusuk, memaksa petugas pemakaman harus menggunakan ekskavator untuk memakamkan puluhan korban sekaligus. Namun mengutip Al Jazeera, sebelum pemakaman, Kementerian Kesehatan Gaza memeriksa sejumlah jenazah dan hasilnya ditemukan sejumlah mayat tanpa organ lengkap dan termutilasi. Kementerian Informasi Gaza pun menuding Israel melakukan kejahatan serius dengan mencuri organ-organ tubuh dari jenazah warga Gaza Utara sebelum mayat-mayatnya diserahkan ke Palang Merah Internasional. Pihak Palestina pun meminta penyelidikan independen atas kejahatan Israel ini. Sementara itu, tim sukarelawan yang bekerja di Gaza Selatan berkumpul untuk membantu anak-anak pengungsi di kamp pengungsi di Rafah untuk mengatasi trauma perang. Para sukarelawan berasal dari berbagai bidang profesional dan semuanya memiliki keahlian bekerja dengan kaum muda. Tujuan tim ini adalah untuk merawat sekitar 300 anak-anak di kamp Mawasi yang ditinggali tanpa perlindungan atau perawatan. Mereka juga fokus pada pemulihan trauma melalui kegiatan-kegiatan seperti permainan, musik, tarian, dan pertunjukan sirkus. Putra Ganjar Pranowo, yakni Alam Ganjar, bermain ice skating di Pakuan Mall Surabaya bersama sejumlah influencer. Alam juga mencicipi sate satset di sentra kuliner UMKM mall tersebut. Putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yakni Alam Ganjar, bermain ice skating di Pakuwon Mall Surabaya, Jawa Timur. Alam bersama rekan influencer lainnya langsung bermain bersama dengan warga yang sedang menikmati momen liburan akhir tahun. Banyak warga yang sadar akan kehadiran Alam langsung mengajaknya untuk foto bersama. Alam pun tampak enjoy dan gembira bermain ice skating. Sebelum bermain ice skating, Alam bersama rekan lainnya makan di pusat kuliner UMKM di Pakuwon Mall. Dari sejumlah gerai makanan yang ada, Alam memilih sate satset untuk santapannya. Di Surabaya, Alam juga sempat menjelajahi wisata sejarah dan budaya perjuangan di kota pahlawan tersebut.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan membangun kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan saat bertemu dengan pemuka agama Katolik di Wisma Keuskupan Agung Pontianak. Sementara terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di arena Car Free Day Jakarta, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menerima surat panggilan dari Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan pemuka agama Katolik di Wisma Keuskupan Agung Pontianak. Dalam kunjungannya di Keuskupan Agung Pontianak, Anies berjanji membangun kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Anies juga mengaku bersyukur bahwa daerah ibu kota Indonesia tersebut memiliki suasana yang teduh dan damai untuk semuanya. Dalam kesempatan itu, Uskup Agung Pontianak juga mengajak seluruh umat Nasrani dapat memilih calon presiden sesuai hati nurani. Sementara itu, terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di area Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menerima surat panggilan dari Badan Pengawas Pemilu. Gibran juga mengatakan segera menindaklanjuti jika surat pemanggilan Bawaslu sudah diterima. Dari Solo dan Pontianak, Septiantoro, UN Junior, Ayus melaporkan. Momen libur akhir tahun, sewa sepeda kayu di kawasan Pantai Sanur, Denpasar ramai oleh pengunjung. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini dia martabak bieng asal Aceh. Martabaknya tebal, berisi kepiting bakau. Setiap hari kepiting bisa terjual hingga 17 kg. Ia dipesan dari petani tambak lokal dengan berbagai ukuran dan harga. Satu porsi martabak ini membutuhkan 2 telur ayam. Hingga tiap harinya 120 butir telur wajib disiapkan untuk membuat martabak. Pesanan martabak kepiting yang lagi viral saat ini menjadi ingatan para konsumen yang penasaran dengan cita rasa yang unik dan khas ala Pidijaya Aceh. Cara masaknya kayak martabak biasa juga nih, tapi ini dengan kepiting ini agak lama dikit ya, karena kepiting. Yang penasaran ingin coba, warung martabak kepiting ini berada tak jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Pidijaya, persisnya di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trieng Gading. Satu porsi martabak kepiting dijual mulai dari harga Rp25.000, tergantung ukuran besar dan kecilnya kepiting. Untuk kelezatan yang lebih, makan martabak kepiting harus disantap dalam kondisi hangat-hangat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa berkah bagi persewaan sepeda kayu di kawasan Pantai Sanur Denpasar. Penyewaan sepeda kayu laris manis diserbu pengunjung hingga 2 kali lipat dari biasanya. Meningkatnya kunjungan wisatawan di Pantai Sanur masa liburan Natal dan Tahun Baru mendatangkan berkah bagi usaha penyewaan sepeda. Mengayuh sepeda di kawasan pantai menjadi alternatif dalam berwisata, menikmati Pantai Sanur. Ramainya pengunjung yang ingin bersepeda disambut gembira para penyedia jasa sepeda kayu. Cuan yang diperoleh pun menjadi lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Jika biasanya pengusaha sewa sepeda menyewakan 20 sepeda per hari, di libur akhir tahun penyewaan meningkat hingga 50 sewa sepeda sehari. Ya, kemarin ada peningkatan Pak, karena pas benar-benar libur, mau menjelang tahun baru Natal, ya agak lumayan lah pengunjungnya gitu. Kalau sepedanya pas kita 20. Kalau liburan bisa? Kalau liburan bisa ya. Berapa kali? Ya, sampai 50-an lah. Tadi niatnya mau olahraga, cuman kayak sepeda lebih menyenangkan. Niatnya mau lari tadi. Untuk naik sepeda jujur ini baru pertama kali ke Pantai Sanur, karena biasa kita stay-nya di daerah barat. Kiri ya, barat. Enjoy. Worth it ya, olahraga dikit. Wisata sepeda di Pantai Sanur tergolong murah. Sewa satu sepeda dibanderol dengan harga Rp15.000 selama 2 jam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Seru ya pemirsa, yang namanya liburan biasanya kan kita akan makan banyak. Nah dengan tadi sepeda kita bakar kalorinya. Jadi itu cara yang bagus banget untuk liburan sembari sehat. Nah informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini di Buletin News Siang. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama melalui MNC Peduli dengan nomor rekening di bawah ini atau scan dengan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Saya Herjuno Syaputra, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.